Azan Isya terdengar merdu dari masjid di samping rumah sakit, sesekali diselingi oleh suara klakson yang lalu lalang di depan rumah sakit, mengiringi kesunyian di dalam ruangan tempat Ira dirawat. Cahaya remang-remang dari lampu di langit-langit ruangan memantulkan sorot redup pada dinding bercat krem yang sedikit mengelupas di beberapa sudut. Aroma antiseptik yang khas menyeruak, bercampur dengan aroma obat-obatan yang samar, menciptakan atmosfer yang berat dan mencekam. Ira terbaring lemah di ranjang, tubuhnya tampak rapuh di balik selimut putih yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Infus yang terpasang di tangan kanannya menjadi saksi bisu perjuangannya. Cairan bening mengalir perlahan, menetes demi tetes, seolah mencerminkan waktu yang terus berjalan namun terasa begitu lambat baginya. Bibirnya, yang biasanya selalu tersenyum lebar dan penuh semangat, kini berusaha menampilkan senyuman termanisnya, sebuah upaya pantang menyerah untuk menutupi rasa sakit dan kelemahan yang mendera. Suaranya masih enggan keluar, terhambat oleh selubung kesedihan dan kelelahan yang mendalam. Di samping ranjangnya, kedua orang tuanya duduk, wajah mereka diterpa kepedihan yang tak terperi. Tangisan mereka terdengar lirih, terisak dalam keheningan yang sesekali pecah oleh desahan panjang. Tangan kiri Ira, yang bebas dari infus, digenggam erat oleh ibunya. Genggaman itu begitu erat, seolah ibunya ingin menyalurkan seluruh kekuatan dan keberaniannya kepada sang putri. "Kamu harus kuat, sayang," bisik ibunya, suaranya serak terisak, diwarnai oleh kelelahan dan kesedihan. Air mata membasahi pipinya, mengalir tanpa henti, menetes ke tangan Ira yang ia genggam. "Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Ayah dan ibu akan selalu berada di sampingmu sampai kamu sembuh, dan kita akan pulang bersama-sama." Senyum tipis tersungging di bibir Ira mendengar ucapan ibunya. Senyum yang penuh kehangatan, namun juga diwarnai oleh rasa haru yang mendalam. Ia berusaha mengumpulkan sisa tenaganya untuk menjawab. "Terima kasih, Bu," ucapnya lirih. Suaranya terdengar serak dan lemah, namun penuh ketulusan. Ayahnya, yang biasanya selalu ceria, hari itu tak mampu membendung air matanya. Sorot matanya yang tajam kini memancarkan kesedihan yang begitu dalam, menyaksikan putri sulungnya terbaring lemah di hadapannya. Ia membelai lembut kepala Ira, jari-jarinya yang kasar namun penuh kasih menyusuri helai rambut putrinya yang sedikit lembab. "Ayah tahu kamu itu perempuan yang kuat, sayang," kata ayahnya, suaranya bergetar menahan tangis. "Ayah yakin kamu akan sembuh. Nanti, ayah akan bonceng kamu dan Ita ke pantai sama seperti waktu kalian masih SD dulu. Kita akan buat istana pasir bersama-sama. Kenangan masa kecil, ketika ia dan adiknya, Ita, berlarian di tepi pantai, tertawa riang saat membangun istana pasir yang megah, kembali terlintas di benak Ira. Tangan mungilnya dulu selalu dibantu ayahnya untuk membentuk dinding-dinding kokoh, sementara Ita dengan riang mengisi parit-parit dengan air laut. Senyum kembali menghiasi wajah Ira mendengar perkataan ayahnya. "Makasih, Ayah," balas Ira, suaranya masih serak, namun kini terdengar sedikit lebih lega. Ira memandangi ibu dan ayahnya bergantian, matanya berkaca-kaca. Wajah yang tidak pernah berubah sejak ia masih kecil hingga sekarang. Wajah yang selalu menatapnya dengan teduh dan penuh kasih sayang. Wajah yang kini mulai dihiasi oleh garis-garis perjuangan, jejak-jejak kehidupan yang tidak mudah. Namun, di balik garis-garis itu, terpancar cinta yang tak pernah padam. "Makasih ya, Bu." "Ya," ucapnya lagi. Kali ini suaranya lebih tegas, meski masih terdengar serak. "Makasih sudah melahirkan Ira, sudah merawat dan menjaga Ira sejak masih bayi sampai sekarang. Makasih sudah memberikan Ira cinta dan kasih sayang.
Tanpa itu semua, tidak akan ada Ira yang sekarang. Maaf kalau Ira banyak merepotkan ibu dan ayah. Maaf kalau Ira banyak salah sama ibu dan ayah. Maaf kalau Ira belum bisa membuat ibu dan ayah bahagia, apalagi membalas semua yang sudah ibu dan ayah berikan kepada Ira selama ini. Ira tahu, Ira belum bisa menjadi anak yang bisa membuat ibu dan ayah bangga. Ira sayang ibu dan ayah. Air mata semakin mengalir deras di pipi ibu dan ayah Ira mendengar ucapan anak gadis mereka itu. Ibunya menggenggam erat tangannya, jemarinya yang hangat menyapu air mata di pipi Ira. Ibu dan ayah juga sayang sama Ira, kata ibunya, suaranya lembut, sesekali disertai isakan. Jangan bicara seperti itu, sayang. Bagi ibu, Ira itu seperti pelangi yang mewarnai kehidupan ibu dan sudah memberi ibu kebahagiaan serta kebanggaan. Kamu itu adalah gadis ayah yang paling kuat, tambah ayahnya, suaranya masih bergetar. Jadi, kamu tidak boleh putus asa, sayang. Kamu harus tetap semangat. Tanpa terasa, bulir-bulir air mata mengalir membasahi bantal di bawah kepala Ira. Air mata penuh kehangatan yang tak terbendung lagi lolos dari mata Ira yang mulai nampak sayu. Mata yang masih basah itu pun melirik ke arah sofa tempat kekasih tunanetra tercintanya berada. Ari, kekasihnya, duduk di sana bersama Ita dan Nadia. Bu, panggil Ira, suaranya serak yang tertahan. Ia menarik napas dalam-dalam. Tolong panggilkan Ari. Ibunya mengangguk, lalu berdiri dan berjalan perlahan ke arah Ari. Tangan ibu Ira yang basah karena air mata memegang lembut bahu calon menantunya itu. Ayo ikut ibu sebentar, nak, ucapnya lembut, suaranya masih terisak. Ia melihat raut kaget dan keheranan di wajah Ari. Ira mau bicara sama kamu, nak. Ari mengangguk dan berdiri, lalu mengikuti calon mertuanya yang menuntunnya ke arah ranjang Ira. Suasana hatinya campur aduk, khawatir dengan keadaan kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu, dan apa yang ingin dibicarakan oleh perempuan yang sangat dicintainya itu. Ia merasakan getaran lembut di tangannya saat ibu Ira menuntunnya, dan merasakan udara dingin yang menyapu kulitnya. Suasana di luar rumah sakit itu masih ramai, seperti pikiran Ari yang sudah penuh dengan segala kebisingannya. Klakson mobil, suara sirene yang samar, dan obrolan orang-orang yang lalu lalang seolah memantul di dalam kepalanya. Suasana hatinya yang campur aduk membuat jantungnya berdebar lebih kencang, setiap detiknya terasa seperti sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Ia tahu, ada sesuatu yang penting yang akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ia berusaha menenangkan detak jantungnya, memusatkan perhatian pada suara lembut calon mertuanya itu yang masih sedikit bergetar, dan pada bayangan kekasih disabilitas daksa kesayangannya yang terbaring lemah di ranjang.